Ada acara pameran putri di sekolahku. Setiap anak perempuan akan datang dengan orang tua. Keduanya berdandan dalam kostum putri. Aku dan ayahku gelisah menunggu saat guru akhirnya memanggil nama kami. Tapi saat kami naik ke panggung, ada keheningan sesaat. Lalu seluruh penonton jadi riuh. Ayahku dalam pakaian putri sepertinya tak terlalu cocok, Hai yang di sana, namaku Pamela. Kalian bertanya-tanya bagaimana kami di situasi itu? Tetaplah menyimak karena aku akan ceritakan ke kalian cerita lucu yang pernah ada. Aku tumbuh dengan dua orang tua yang penuh kasih. Ibu mengelola restoran pizza di kota, sedangkan ayah adalah petinju profesional. Namun kemudian ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ayah sedang pergi turnamen. Setelah itu ayah tak bisa berhenti berduka dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan ibu sendirian. Jadi ayah memutuskan berhenti bertinju dan mengurusku serta restoran pizza itu. Tumbuh besar, ayah selalu pastikan aku tak lewatkan jadi anak perempuan. Tapi entah kenapa dia gagal setiap kali. Itu suatu keajaiban. Misalnya saat dia berusaha membuat kuncir kuda, dia sangat kesulitan. Kukira dia sedang bertinju dengan rambutku. Hari ini adalah salah satu upaya ayah yang gagal. Setelah penampilan itu, kami sedang menuju keluar saat kami bertemu Pak Rocky, mantan kompetitor ayah. Oh, bukankah ini Pak Barkley, juara tinju kita? Hai Rocky, kami tak percaya saat kau meninggalkan ring. Kau ini legenda, Barkley. Tapi kurasa keluarga yang utama ya kan? Pernah jadi petinju terkenal, sekarang ayah yang menjadi putri? Hahaha. Oh, ngomong-ngomong, ini putraku. Dia akan mengikuti jejakku. Darah pejuang mengalir dalam keluarga, kau tahu? Kuharap tak mengalir di keluarga menjadi bajingan sepertimu. Saat kami tiba di rumah, kulihat ayah merenung. Mungkin memikirkan pertemuan dengan Rocky. Jadi, aku bohong padanya. Ayah, aku tahu ayah sudah melakukan ini untukku, tapi semua hal feminin ini toh tak cocok untukku. Sebaliknya, bisakah kau mengajariku bertinju? Aku ingin menjadi petinju sepertimu. Jujur pada Tuhan, aku masih suka sekali menjadi feminin dan lainnya, tapi hanya dengan melihat seberapa senang ayah, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Sejak saat itu aku tumbuh membantu ayah menjalankan restoran pizza dan belajar tinju dengannya. Akhirnya, ayah mendapat lebih banyak murid. Carson adalah yang terlama dan favorit ayah. Dia juga tinggal dengan kami dan membantu restoran. Bisnis segera meningkat berkat saudara bertinjuku. Para pelanggan, terutama yang perempuan, menyukainya. Segera kami jadi restoran pizza terkeren di kota. Suatu kali saat menjalankan tugas untuk restoran, kami mendengar seorang wanita tua meneriaki seseorang. Kau mencuri kukisku, anak muda? Tapi anak laki-laki itu hanya berjalan pergi meninggalkan wanita putus asa itu di belakangnya. Beraninya dia. Aku langsung menerjangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Apa kau tak dengar kau pencuri? Kembalikan kukisnya sekarang. Hei, hentikan. Ini salah paham. Aku sudah lihat dia meletakkan kukis itu ke dalam tasnya. Wanita tua itu segera memeriksa tasnya dan kukisnya memang ada di dalam. Dengan canggung kulepaskan anak laki-laki itu dan saat dia berbalik, aku terkejut. Dia terlihat seperti malaikat yang berjalan di bumi. Bahkan dengan wajah kesal yang dia tunjukkan padaku. Apa ini adalah cinta pada pandangan pertama? Di perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti menghayalkan dirinya. Saat tiba-tiba ku dengar ada truk pindah parkir di bangunan sebelah. Dan tepat di sana ada dia. Dia sangat berkeringat, kemudian tiba-tiba melepas kemejanya memperlihatkan badannya yang six-pack. Wah, ini hari keberuntunganku. Kemudian aku bertanya sekeliling dan tahu namanya adalah Denzel dan dia baru saja pindah ke sini dengan ibunya, Michelle. Sejak saat itu aku tak bisa fokus dengan yang lain. Karena Denzel si cowok tampan dan perutnya yang memukau terus berlarian dalam kepalaku. Hei, ada apa? Oh, kau kenapa? Ups, maaf. Hanya saja, kurasa aku naksir berat pada tetangga baru kita, Denzel. Apa? Sungguhan? Ya, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Ada masukan? Aku punya banyak, tapi... Oh, ayolah, aku akan lakukan apa saja. Kumohon. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Menurut Carson, cara terbaik untuk menunjukkan pesonaku adalah dengan memamerkan ototku. Jadi ku pasang samsak tinju baru ini tepat di depan rumah, menunggunya untuk muncul dan mengerahkan segenap tenagaku untuk meninju benda itu. Tapi Denzel sangat tak terkesan. Dengan dingin dia hanya melempar sampah, kemudian membanting pintu. Kemudian kutunggu hingga Denzel muncul di jendelanya, kemudian mulai mengangkat bangkuku ke atas dengan satu tangan untuk membuatnya terkesan. Yoga sore. Dia melihatku seolah aku ini badut sirkus dan menutup gorden. Dengan kecewa keesokan harinya aku pergi bicara dengan Carson. Tak ada satupun yang aku coba berhasil, dia tak peduli. Kau yakin itu berhasil tiap kali aku berusaha mendapatkan cewek? Tapi aku ini cewek. Kau ini main-main denganku ya? Kena kau. Tapi apa sih yang menarik sekali dari dia? Kau bisa bersamaku saja. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik, Pam. Kau cuma seperti saudara bagiku, Carson. Terima kasih atas bantuanmu. Salah sekali mengandalkannya. Tapi bukan itu saja. Aku sudah lihat Carson dan gengnya menyudutkan Denzel. Aku langsung berlari untuk melindunginya.
Tenang, kita tak lakukan apapun. Hanya saja Denzel ingin tas ini untuk ibunya, tapi aku ingin ini untukmu. Bagaimana kalau bertarung untuk menyelesaikan ini? Siapapun yang menang mendapatkannya. Adil ya kan? Aku sudah mendapatkannya, jadi aku tak punya alasan berkelahi. Tapi jika kau memaksa, kau bisa ambil itu. Berhenti berpura-pura jadi sok baik. Bilang saja kau takut, pengecut. Aku tak suka berkelahi. Lalu dengan tenang dia berjalan pergi. Aku menyusulnya di tikungan. Hei, jangan khawatir, aku melindungimu. Carson tak akan bisa menyentuhmu. Tak perlu. Kau pikir aku tak bisa melindungimu? Aku juga petinju sepertimu, kau tahu? Kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini? Petinju. Dan by the way, bisa kau pindahkan samsakmu ke tempat lain? Itu membuatku frustasi tiap kali melihatnya. Jadi semua upayaku untuk memikatnya sia-sia? Lagi pula, apa yang dia benci dari tinju? Beberapa hari kemudian aku sampai di rumah dari sekolah dan melihat yang sepertinya adalah pertengkaran sengit antara ayah dan ibu Denzel, Michelle. Aku datang untuk bertanya apa yang terjadi dan ternyata Michelle baru saja membuka restoran pizza baru dekat dengan milik keluargaku. Sekarang secara resmi dia menyaingi kami. Aku kehilangan pekerjaan di kota dan membuat pizza adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah aku lakukan. Tapi kenapa di kota ini? Kenapa sangat dekat dengan restoran kami? Kami sebenarnya mewarisi tanah dari nenek Denzel. Dan aku tak sanggup pindah ke tempat lain lagi. Tapi percayalah padaku, aku tak bermaksud untuk bersaing dengan ayahmu. Begitu. Kenapa kau tak mampir makan cookies? Denzel bilang kau ada di kelas yang sama dengannya ya kan? Denzel menyebutku? Rasanya jelas canggung bersama Michelle. Tapi kalau aku bisa dekat lagi dengan Denzel, kenapa tidak? Setelah berada di dalam, aku langsung terkesan dengan rumah yang diurus oleh tangan seorang wanita. Tempatnya kecil tapi terasa sangat nyaman. Semua sangat teratur. Dan lihat semua hak tinggi ini. Wah, Pamela, kuperhatikan rambutnya cantik sekali. Boleh kutata? Sungguh? Silakan saja. Ayah biasanya menyuruhku memakai kerpu sepanjang waktu karena ia selalu mengacaukan rambutku. Rasanya menyenangkan menjadi anak perempuan lagi. Aku pulang ke rumah menganggap Michelle cukup baik dan mengingatkanku akan ibu. Jadi ku jelaskan ke ayah mencoba membuatnya tenang. Tapi sekali Carson berbisik sesuatu padanya, dia langsung memutuskan untuk menyatakan perang dengan Michelle. Ironisnya, restoran pizza Michelle segera menarik semua pengunjung karena Denzel dengan pakaian pelayan sungguh keren. Carson dan ayah sangat marah dan mereka memutuskan untuk mengerjai mereka, mulai dengan tanda restoran. Kemudian mereka menyebarkan rumor secara online bahwa Michelle tidak mencuci tangan setelah pergi ke kamar mandi dan langsung mengulin adonan. Carson pun berencana dengan ayah menyelinapkan tikus ke restoran Michelle untuk menakuti para pelanggan pergi. Tapi ku beritahu dia tepat waktu, jadi dia berhasil menghindari masalah. Sementara semakin lama aku bergaul dengan Michelle, kami semakin dekat. Kami belanja bersama, menyajikan kembali semua makanan favoritku yang biasa dibuat ibu. Dan dia bahkan mengajariku makeup. Pamela sangat cantik, ya kan Denzel? Apa aku berhalusinasi atau aku melihatnya baru saja tersipu? Suatu hari aku datang ke restoran Michelle setelah kelas, tapi tempatnya tak sesibuk biasanya. Dan Michelle terlihat sangat tertekan. Seseorang berpura-pura jadi aku dan posting review jahat online di restoran ayahmu. Dan orang-orang kota mengira itu aku. Mereka memutuskan memboikotku dan melaporkanku karena melakukan praktek bisnis tak sehat. Tapi aku bersumpah aku tak ada hubungannya. Merasa tak enak, aku berlari ke rumah menemui ayah. Tapi saat aku tiba, kulihat sekelebat sosok berpakaian hitam lari kabur dari Carson dan ayah. Kau pencuri, berhenti di sana. Tiba-tiba Denzel muncul di tempat pencuri itu menuju. Dia langsung menyandera Denzel. Jatuhkan dia. Tapi Denzel hanya berdiri di sana terpaku. Tepat di saat itu ada motor segera menghampiri. Pencuri itu segera mendorong Denzel menjauh, lompat ke sepeda motor kemudian kabur. Aku segera memeriksa Denzel tapi sepertinya dia terganggu lalu pergi. Kita bisa saja menangkap pencuri itu, dasar pengecut. Denzel terdiam mendengar kata-kata itu, kemudian membiarkannya dan berjalan pergi. Kemudian aku lega mengetahui kalau pencuri itu tak mencuri apapun dari rumah kami. Tapi Carson mulai bicara buruk soal Denzel lagi. Pak Barkley, kurasa Denzel dalang di balik pencuri itu. Mungkin itulah kenapa dia membiarkannya pergi. Hentikan! Kenapa kau harus menjadi begitu curiga dan membenci? Oh ya? Bagaimana denganmu? Bersenang-senang mengadukan rencana kita ke Michelle? Apa? Kau beritahukan mereka rencana kita? Kulakukan? Memangnya kenapa? Sejak kapan ayah jadi sangat picik ya? Dan semua keributan ulasan palsu itu? Ayah yang pura-pura jadi Michelle dan memberi ulasan jelek restoran kita supaya dia diboikot, ya kan? Ayah tak berkata apapun saat Carson angkat bicara. Kau punya bukti? Sudah kukira, sementara kau bergaul dengan para pecundang itu, aku dan Pak Barkley mengorek informasi. Dan menemukan kalau Denzel adalah putra Rocky, musuh bebuyutannya. Tak menyangka putra dari petinju bisa jadi pengecut. Berhenti memanggilnya pengecut. Itu sudah cukup, Pamela, kau hanya punya satu pilihan, berhenti bergaul dengan Michelle dan anak pengecut itu. Aku tak akan pernah menerima laki-laki seperti itu. Terlalu frustrasi, aku hanya bergegas keluar dari sana dan langsung menuju tempat Michelle. Aku lalu curhat semua padanya. Dan dia mengajakku menginap hingga ayah meredah. Memikirkan apa yang dikatakan Carson sebelumnya, aku bertanya. Jadi, apakah ayah Denzel Pak Rocky, si petinju? Ya, dia.
Tapi kami cerai sudah lama sekali. Sejak itu Denzel tinggal bersamaku. Tiba-tiba terasa canggung dan berat. Denzel hanya berdiri lalu pergi. Hanya saja Denzel tak suka membicarakan ayahnya. Oh ya, aku akan beristirahat. Anggap saja seperti rumah sendiri, oke? Aku kemudian menyusul Denzel saat dia tiba-tiba bicara. Kau tahu kenapa aku tak balas melawan? Hari itu dengan Carson di mall atau bahkan hari ini? Kau mungkin juga pikir aku ini pecundang. Tidak, bukan itu yang kupikirkan tentangmu. Saat aku masih kecil aku dulu mengaguminya dan bahkan memimpikan menjadi petinju sama sepertinya. Tapi kemudian laki-laki yang sama itu di luar ring tinju menjadi monster bagi ibuku. Aku mengaguminya tapi dia membuat hidup kami sengsara. Jadi aku janji pada diriku sendiri tak akan pernah gunakan kekerasan dan berhenti bertinju. Jadi itulah kenapa dia mengira olahraga itu sendiri membuat orang menjadi kasar? Herannya setelah obrolan di atap itu, Denzel sepertinya tak begitu berjarak dan bahkan menungguku setelah kelas. Rasanya masih agak canggung tapi hanya berada sedekat ini dengannya sudah cukup untuk membuat hatiku mengikuti Formula One. Tapi Carson tak akan berhenti menjadi orang ketiga yang mengganggu. Legend, oh legend, the third real legend, always in the way. Dia mengikuti kami kemanapun dan orang-orang mulai menjuluki kami The Three Musketeers. Sementara prank dari ayah dan Carson mulai semakin serius. Truk-truk suplai Michelle terus dirusak dan kehilangan semua bahan makanannya di perjalanan. Michelle putus asa sementara Denzel menjadi sangat marah dan menyarankan agar dia mengambil bahan-bahannya sendiri. Aku sudah muak. Jadi sore itu saat ayah masih sibuk di restoran, aku mendatangi Carson. Itu kamu selama ini ya kan? Ayah tak akan bisa melakukan semua itu sendiri. Berkat kamu, Denzel harus bawa suplainya sendiri malam ini. Selalu Denzel. Bisa tidak percakapan kita lebih sedikit tentang pengecut itu dan lebih banyak tentang kau dan aku? Lalu mungkin aku bisa yakinkan Pak Barkley untuk berhenti. Di mimpi terliarmu. Bahkan kalau kau satu-satunya pria tersisa di bumi, aku lebih baik punah daripada kencan denganmu. Nah, itu seharusnya mengetuk akal sehatnya. Tapi kemudian di hari itu aku mendapat pesan dari Carson. Kalau kau ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas sabotasi itu, ikut ke pembuangan sampah. Oh, ngomong-ngomong, Denzel juga akan lewat kan? Mengantar bahan-bahannya dan lainnya. Apa yang dia rencanakan? Aku kirim pesan ke ayah untuk datang karena ini bisa menunjukkan padanya wajah asli Carson. Kemudian aku lari ke tempat pembuangan. Aku tiba melihat Carson berdiri di sana sendirian. Kau benar, itu aku selama ini yang memasukkan ulasan Michelle dan menyabotase truk suplainya. Aku sangat berusaha keras untuk mendapatkanmu, tapi kau hanya tertarik pada Denzel bodoh itu. Tapi sebentar lagi kau akan lihat kau pilih cowok yang salah. Apa yang kau lakukan? Dia mengikatku ke mobil meski aku sudah berusaha untuk membebaskan diri. Kemudian dia memasang sesuatu seperti jebakan. Sesaat kemudian kulihat Denzel membawa barang-barang di atas skuter hendak lewat. Tidak, Denzel, jangan! Dia berkendara lurus menuju jebakan, kehilangan kendali lalu terjatuh. Oh, buhu, apa itu sakit? Sayang sekali aku dan kau harus berkelahi di sini sekarang. Siapa yang menang dapat Pamela. Aku sudah bilang padamu aku tak berkelahi. Lihat Pamela, dia tidak tertarik. Kau begini untuk membuktikan satu hal? Kau tahu tidak? Tantangan diterima. Oh tidak. Dia langsung terjatuh dan sepertinya kakinya terluka. Carson langsung mengalahkan Denzel dengan mudah. Aku menjerit saat seseorang muncul di sebelahku. Ayah. Shh, kita lihat saja. Jiwa petinju sejati tak akan mudah mundur. Kemudian kulihat Denzel perlahan bangkit dan tiba-tiba memberikan Carson pukulan KO. Astaga naga, dari mana asalnya kekuatan yang muncul tiba-tiba itu? Aku langsung bergegas memeriksa Denzel, sementara ayah ke Carson. Aku mempercayaimu, tapi kau berani melakukan semua perbuatan kotor di belakangku. Kau tak pantas menjadi petinju sejati. Pergi dari hadapanku selamanya. Sekarang, siapa yang pengecut sekarang, Kau bilang kau tak akan pernah berkelahi. Ayahku membuatku mengira kalau bertinju itu tindak kekerasan dan kekerasan adalah buruk. Tapi bukan, yang buruk itu menyalahgunakan kekerasan. Tak apa berkelahi untuk perjuangkan keadilan. Dalam hal ini, berkelahi untuk orang yang kusayangi. Maaf Denzel, aku salah terlalu cepat menilaimu. Kau sama sekali bukan pecundang. Itu benar, keberanian seorang pria tak hanya berasal dari otot atau keperkasaannya, tapi juga harus datang dari jiwanya. Hah? Apa aku salah? Wah, aku tak pernah mengira kau bisa sedewasa ini. Ayahku lalu pergi dan minta maaf ke Michelle karena mencederai bisnisnya, dan menyarankan mereka bersatu bersama dan membuka restoran pizza yang baru. Untungnya, Michelle tak masalah dan setuju. Setelahnya, Denzel memutuskan untuk kembali bertinju, dan yang terbaik dari semuanya, ayahku mengajari kami berdua. Oke, kalian berdua bisa berlatih sekarang. Aku harus pergi ke restoran untuk membantu Michelle. Dan kau tahu apa lagi? Aku dan Denzel akhirnya pacaran. Aduh, ini sakit sekali. Oh, aku minta maaf. Apa kau? Oh, kau dan tingkah anehmu. Itu memang sakit. Aku tak bercanda. Apa ini membantu?